Selamat pagi menjelang siang teman-teman Mizanuna dimanapun Anda berada. Pada pagi menjelang siang ini, saya Fitri Nurulita akan memandu berjalannya podcast Tafsir Al-Mizan yang dalam hal ini akan membawakan tema tentang hijab dengan pemateri kita pada pagi hari ini yang akan ngobrol-ngobrol santai dengan kita Ibu Imas Lu'ul Jannah MA selaku dosen dari Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terutama beliau fokus kepada bidang tafsir. Baik, kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Imas. Pagi Mbak Lita. Oke, Ibu Imas sehat Bu ya? Alhamdulillah. Bu, pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang hijab, tentang jilbab lah Bu ya. Oke, mungkin langsung aja nih kita mau nanya kayak perjalanan hijab di Indonesia itu gimana sih? Kayak sekarang kan banyak banget tuh muslimah-muslimah yang udah mulai banyak pakai hijab meskipun kadang dari mereka itu pakai hijabnya tuh yang di ranah umum aja gitu. Kalau dia maksudnya di luar-luar itu kan nggak pakai gitu loh Bu. Kalau ke kampus pakai, kalau ke kafe nggak pakai ya, tergantung style dan outfit gitulah hijabnya gitu. Oke. Mungkin sebelumnya kita perlu ngerti konteks gitu ya Mbak ya. Karena memang jilbab ini kan persoalan kompleks. Ada banyak tafsirnya, maksudnya ayatnya sih satu ya kan, ayatnya kan masih kayak yang di Al-Ahzab ayat 59 itu, ayatnya satu, tapi bagaimana pemaknaan tentang jilbab itu selalu berkembang dan itu sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya umat muslim itu sendiri. Termasuk juga di negara kita ya kan, mana negara kita ini mayoritas muslim, lalu hari ini juga populasi perempuan muslim yang mengenakan jilbab juga lebih banyak begitu. Saya masih ingat dulu saya tuh mulai berjilbab SMP ya, dan SMP mungkin itu SMP kelas 2 atau kelas 3 gitu. Itu aja karena kebetulan waktu itu saya pindah ke pondok pesantren gitu kan. Dulu saya juga sama yang mengenakan jilbab hanya ke sekolah. Waktu itu karena saya sekolahnya di madrasah sanawiyah, tapi masih tinggal di rumah, jadi saya pakai jilbab. Tapi begitu di rumah ya nggak pakai jilbab, ke warung main tuh biasa nggak pakai jilbab, dan tidak ada orang yang mencemooh atau kayak mencibir atau menstigma negatif gitu ya. Terus kemudian kelas 2 mau naik kelas 3 itu saya pindah tinggal di pondok pesantren. Nah itu barulah setiap harinya itu memakai jilbab karena memang tuntutan tinggal di pondok pesantren gitu kan. Memang itu sudah aturan di pesantrennya gitu. Cuman hari ini saya tuh yang yang bikin saya mulai menyadari betapa orang-orang tuh mulai menganggap jilbab itu sebagai kewajiban gitu ya, kayak bener-bener ya kalau lu muslim harus pakai jilbab gitu kan, saklek gitu. Itu tuh saya ngeliatin anak-anak SD sekarang banyak yang pakai jilbab ya. Sekarang kalau dulu yang pakai jilbab itu cuma anak-anak yang sekolah di MI gitu kan, MI, MTS, Madrasah Aliyah, SDIT gitu-gitu. Ya, atau SDIT, dan zaman dulu itu masih jarang banget SDIT. SDIT itu kan baru ada di pertengahan tahun 2000. 2000 kesini lah ya. Nah, dulu anak SD hampir nggak ada yang pakai jilbab. Dan itu juga tidak menjadi kewajiban aturan seragam gitu kan. Masih tapi bebas gitu. Begitu juga yang anak SMP, anak SMA juga gitu. Cuman kalau hari ini kita perhatikan, kalau misalnya kita pergi ke sekolah SD aja ya, SD negeri loh ini, bukan SD MI. Muhammadiyah atau SDIT atau SD yang di bawah yayasan Islam gitu. Ini SD negeri. Kita ke SD negeri dalam satu kelas aja itu kita bisa lihat
mayoritas semua siswi itu mengenakan jilbab, dan itu dari kelas 1 SD. 1 SD kan belum balik, iya, ya belum kan? balik masih. 1 SD kan belum balik ya. Terus kalau kita ke SMP, SMA juga seperti itu. Hampir mayoritas semuanya mengenakan jilbab. Bahkan yang tadinya itu tidak menjadi aturan formal di sekolah-sekolah negeri, kemudian itu menjadi semacam aturan formal yang tidak tertulis, ya nggak? Iya. Masih ingat nggak kemarin ada berita di salah satu SMA di Banguntapan. Di Banguntapan, iya. Ada siswi yang tidak pakai jilbab. Iya. Terus kemudian sama gurunya sama kepala sekolahnya itu yang itu diharuskan kan ya? Iya kan, diharuskan ya kan? Padahal dia SMA negeri basicnya kan waktu Dan itu basicnya adalah sekolah negeri, artinya itu sekolah umum, bukan sekolah yang ada di bawah yayasan Islam gitu. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana sekarang praktik jilbab itu sudah menubuh di masyarakat kita. Soalnya yang tadinya itu hanya sekedar pilihan, sekarang itu menjadi kewajiban dan keharusan di institusi pemerintahan atau di lembaga-lembaga formal itu juga sudah merupakan, yaitu tadi, aturan tidak tertulis. Soalnya sekarang standar berpakaian kerja atau berpakaian ke kantor, berpakaian ke sekolah yang sopan, yang sesuai dengan aturan itu harus pakai jilbab. Iya. Kalau nggak pakai jilbab, maka dianggap menyimpang. Akan ada konsekuensi sosial yang dia dapatkan. Contohnya ya kasus siswi di Banguntapan itu, ya kan? Nah, di sini mungkin saya pengen ngajak kita kembali mengingat sejarah gitu ya, bahwa bagaimana sejarah, sejak kapan sih kita itu mulai tahu gitu? Sejak kapan sih masyarakat kita itu mulai mengobjektifikasi jilbab sebagai praktik ibadah atau sebagai praktik keagamaan, sehingga muncul fenomena-fenomena yang seperti itu tadi, termasuk juga nanti implikasinya bagaimana sekarang jilbab juga menjadi bagian dari fashion, menjadi bagian dari tren berpakaian, dari gaya gitu hidup, kan. dan lain-lain. Makanya salah satu konten media yang paling laris itu kan tutorial hijab, gitu kan. Ada yang tutorial hijab segi 4, tutorial hijab pasmina, turban, macam-macam gitu. Nah, pada dasarnya dulu masyarakat kita tuh mengenal jilbab bukan dalam konsep praktik keagamaan, bukan dalam konsep praktik memakai jilbab seperti hari ini loh, dalam artian ya jilbab yang hari ini kita pakai, menutup kepala dan lain sebagainya gitu. Kita masih ini nggak, kita kalau ngelihat foto-foto pahlawan ya kan, kita ngelihat fotonya Cut Nyadin, kita ngelihat fotonya R.A. Kartini, itu kan mereka nggak pada berjilbab, ya kan? Padahal mereka itu Muslim. Ya kan? Mereka perempuan Muslim, terus keturunan darah biru, dan R.A. Kartini itu santri loh. Itu santrinya Mbah Yai Soleh Darat. Masa iya R.A. Kartini nggak memakai jilbab karena dia tidak tahu aturan agama? Kan nggak mungkin, ya kan? Begitu juga Ibu Nyai Ahmad Dahlan, terus kemudian pada masa istrinya Kiai Hasyim Asy'ari itu juga tidak mengenakan jilbab secara berukut, secara benar-benar tertutup sebenarnya hari ini gitu kan, sampai dada, sampai yang selutut-lutut gitu ya. Hari ini kan misalnya orang berjilbab, kok rambutnya kelihatan dikit atau lehernya kelihatan, itu dibilang nggak becus pakai jilbabnya gitu kan, nggak niat gitu. Itu nggak dibilang kayak nggak bener pakai jilbabnya gitu kan, seolah itu bukan praktik jilbab yang sebenarnya gitu kan. Jadi kayak orang kalau jilbaban masih terlihat poni rambutnya atau terlihat lehernya, hanya rambutnya saja yang ditutupi, itu belum dianggap berjilbab gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada pergeseran gitu ya, ada pergeseran praktik berjilbab di masyarakat kita.
kita ngomongin Indonesia aja nih ya. Kita ngomongin Indonesia aja udah sangat-sangat kompleks banget. Dulu pada masanya Soeharto, jilbab itu justru dilarang. Mengenakan jilbab di ruang publik itu justru dilarang. Anak-anak SMP, SD, SMA dulu nggak boleh pakai jilbab. Bahkan perempuan Muslim yang bekerja, mau bekerjanya di institusi pemerintahan atau bekerja di institusi-institusi swasta, karyawan pabrik misalnya, itu juga tidak diperbolehkan mengenakan jilbab, gitu. Karena jilbab itu dianggap sebagai salah satu praktik beribadah atau itu dianggap sebagai salah satu praktik yang mereferensikan atau merujuk pada simbol agama. Intinya itu adalah simbol agama gitu loh. Dulu kan kebijakan pemerintahan Orde Baru kan mereka melarang simbol-simbol agama menjadi identitas publik gitu. Nah, ya itu juga salah satu kebijakan politik Orde Baru ya saat itu. Makanya kan waktu itu juga Soeharto kegiatan-kegiatan politik atau praktek partai-partai politik yang Islam membawa bendera agama itu kan dulu juga dilarang, dibekukan gitu. Ya dibekukan, didomestifikasikan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya muncullah pada akhir tahun 1990-an. Nah, pada akhir tahun 90-an inilah baru mulai muncul kebijakan-kebijakan arah baru kebijakan pemerintah, di mana pemerintah mulai menerima praktik-praktik ibadah agama Islam yang yang sifatnya adalah tradisi, tapi sifatnya non politis gitu. Sifatnya non politis. Jadi yang tadinya benar-benar nggak boleh, kemudian sedikit demi sedikit mulai terbuka gitu kan. Tapi yang kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik keislaman yang sifatnya politis seperti membentuk partai, gerakan mahasiswa Islam gitu-gitu, itu masih direpresi gitu. Barulah pada masa ini ketika tapi masih ya Islam masih didomestifikasi gitu kan. Di situ juga mulai pemerintah mulai membangun image, negara Indonesia sebagai negara Islam, tapi tidak secara politis, melainkan secara tradisi. Makanya praktik-praktik Islam yang diperbolehkan atau bahkan dipromosikan di ruang publik itu adalah praktik-praktik keagamaan yang sifatnya non-tradisi, Contohnya, salah satunya jilbab. Gitu. Dimana pada saat ini kan juga mulai muncul sekolah-sekolah Islam, sekolah-sekolah kayak Al-Azhar, kemudian Budi Mulia dan lain sebagainya. Mulai muncul yayasan-yayasan sekolah Islam. Demikian juga di dunia pesantren, banyak pesantren yang mulai mendirikan sekolah formal. Tadinya kan pesantren itu kan pendidikan non formal ya kan. Nah, itu mulai banyak pesantren-pesantren besar yang mulai membuka pendidikan formal. Mereka mulai buka madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, yang mana kemudian itu diakui negara, ya kan. Nah, dari situlah mulai praktik jilbab itu baru dimulai. Orang-orang mulai mengenakan jilbab di ruang publik gitu, di sekolah, kemudian di tempat kerja. Nah, lalu setelah runtuhnya Soeharto, reformasi mulai Habibie ke bawah gitu. Ya, mulai Habibie ke bawah itu pokoknya setelah benar-benar Orde Baru runtuh, itu baru semua praktik jilbab atau semua praktik-praktik keislaman itu mulai muncul di ruang publik dan semakin masif semakin masif, seolah runtuhnya Soeharto itu benar-benar membuka keran
praktik keran dari praktik-praktik keislaman di ruang publik yang tadinya direpresi, tadinya ditahan-tahan ya, gitu, itu kemudian muncul, termasuk juga karena kan waktu itu berubah jadi demokrasi ya kan, iya. Nah, salah satu implikasi dari demokrasi itu kan munculnya kebebasan berekspresi di ruang publik, termasuk menunjukkan ekspresi-ekspresi keagamaan. Nah, ekspresi keagamaan bentuknya macam-macam, dari mulai berkomunitas, kemudian berdiskusi di ruang publik, termasuk juga dalam berpakaian. Jadi mengenakan pakaian-pakaian yang mengandung simbol keagamaan. Salah ya termasuk berjilbab gitu ya, Mbak. Gitu. Oke, jadi perkembangan Jawa tuh mulai berani, orang-orang mulai berani itu sejak Orde Baru runtuh itu mulai berani. Soalnya kalau kita lihat model zaman dulu tuh juga kayaknya jarang banget model yang pakai jilbab gitu loh modelnya, Bu. Karena kan kita pasti lihat model-model tuh yang kayak zamannya siapa ya, yang model-model zaman dulu tuh. Ya zamannya kayak artis-artis 80-an itu kan kayak hampir nggak ada yang pakai jilbab. Nggak ada artis berjilbab ya kan. Kayak kita lihat musisi tuh kayak Hetty Koes Endang, cuman dia sih yang di antara public figure itu loh yang pakai jilbab itu kan, itu pun baru-baru. Terus baru-baru kelihatan ini yang dulu-dulunya nggak pakai terus jadi makin pakai, kayak Melly Goeslaw dan lain-lain itu kan ya. Ya. Dari industri hiburan juga kita bisa melihat ya bagaimana pergeseran itu terjadi. Kalau kita nonton film-film tahun 80-an, tahun 90-an ya, film kayak Warkop Susana, Susana itu kan film-film yang diproduksi pada masa Orde Baru kan. Itu kan mereka sama sekali tidak menampilkan simbol-simbol agama, termasuk juga berpakaian. Padahal dan dulu di era tahun berapa ya? Saya masih SMP atau SMA, itu pokoknya di pertengahan tahun 2000. Pertengahan 2000, tahun 2005 segitulah ya. Itu kalau ada artis hijrah yang tadinya tidak berjilbab, kemudian dia berjilbab, itu pasti pangsa pasarnya turun. Jadi selalu ada berita bahwa kalau diwawancara tuh pasti seringkali ada pertanyaan kayak gini, misalnya kakak berjilbab, apakah tidak khawatir jika nanti panggilan-panggilan syuting, casting dan lain sebagainya untuk tampil di televisi itu mulai berkurang, menurun lah istilahnya, engagementnya engagementnya menurun gitu di televisi, di dunia entertain gitu kan misalnya. Dulu tuh masih ada wacana seperti itu di kalangan selebritis. Ini kita berkacanya di dunia entertain aja dulu ya. Tapi hari ini kan sama sekali nggak ada stigma seperti itu. Nggak ada stigma. Justru sekarang yang sering jadi stigma adalah kalau artis tadinya berjilbab tiba-tiba lepas jilbab, itu langsung diprotes secara rame-rame sama netizen ya kan. Nah, jadi ada pergeseran gitu. Tadi di awal kita udah ngomong ada pergeseran di dunia pendidikan, sekarang pergeseran di dunia entertain. Dan dunia entertain itu kan cerminan masyarakat dari kondisi sosial masyarakat secara luas gitu. Nah, termasuk juga, dari sini kan kemudian sudah ada semacam objektifikasi atau bahasa awamnya adalah normalisasi orang berjilbab. Orang menggunakan jilbab bukan sesuatu yang aneh lagi, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang istimewa gitu. Tapi itu sudah menjadi bagian dari tubuh kita gitu kan. Bagian dari bagaimana standar berpakaian kita sehari-hari gitu. Sehingga kalau ada muslim kok nggak berjilbab, itu kan malah aneh gitu kan. Itu aneh. Misalnya kita datang, apalagi kalau kita datangnya ke acara-acara yang acara-acara formal yang bagian dari tradisi agama, misalnya datang ke acara nikahan, itu akad nikah tuh biasanya yang nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab itu kan gitu kan. Nikahan orang yang tadi biasanya tidak memakai jilbab sekarang kalau acara kondangan pasti jilbab gitu kan. Entah itu di kampung-kampung, di kota pun sama. Terus saya masih ingat waktu
saya masih ingat ketika pandemi itu kan saya sempat di rumah vakum 2 tahun gitu kan. Jadi kan saya membaur dengan orang-orang di sekitar rumah saya gitu kan, tetangga dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada takziah, ada tetangga saya yang meninggal. Nah, kemudian ada salah satu teman kerjanya gitu ya, itu yang datang melayat gitu kan, tidak mengenakan jilbab. Nah, lalu si simbahnya yang meninggal ini, itu ditanyain, sampean kok mboten ngagem jilbab? Kan bahasa Jawa ya, intinya mbaknya kok nggak pakai jilbab? Lalu kemudian dijawab, saya non muslim. Oh, itu kan secara implisit kita bisa melihat ya bahwa ada semacam pemahaman komunal atau ada semacam pemahaman di masyarakat kita kalau muslim dia harus berjilbab. Kalau nggak berjilbab makanya ditanya kok nggak pakai jilbab. Saya mau muslim. Oh iya. Baru dimaklumi. Dia menjawab bahwa dia non muslim. Wajar pakai jilbab. Jadi kan seolah kalau kita tarik logika bahasanya, wajar non muslim kok. Jadi wajar kalau nggak pakai jilbab. Jadi kalau muslim kok nggak pakai jilbab, jadi nggak wajar gitu kan? Jadi kayak kamu kok aneh-aneh, berani-beraninya gitu maksudnya. Jadi nggak wajar dianggap membangkang, tidak taat agama gitu dan kan. Pokoknya bayangannya orang ekspektasinya buruk-buruk kalau ada orang gede nggak pakai jilbab, orang udah dewasa gitu kan, pasti ini anak pasti aneh-aneh nih gitu. Iya, stigmanya negatif. Stigmanya pasti negatif. Apalagi kalau dia menjadi tokoh publik, termasuk artis, selebritis itu kan tokoh publik ya kan. Gitu. Makanya pejabat-pejabat, ibu-ibu pejabat itu ya pakai jilbab. Sekarang gitu ya, kan. Bu ya. Kayak Ibu Iriana Jokowi itu kan dia dulunya sempat dibanding-bandingkan ketika masa pemilu itu kan sempat dibanding-bandingkan kan sama istrinya Anies. Istrinya Anies berjilbab, istrinya Jokowi nggak berjilbab gitu kan. Itu kan sempat dibanding-bandingkan. Kok masa iya kita punya ibu presiden yang nggak berjilbab gitu. Itu banyak loh komentar-komentar seperti itu kita temui di media sosial gitu. Ya Bu, jadi setelah kita membicarakan tentang fenomena jilbab, terutama selebriti yang dulunya nggak pakai jilbab terus jadi hijrah, itu kayaknya makin naikin engagement-nya juga ya Bu ya. Dari yang dulunya tuh dia pakaiannya mungkin terbuka, tiba-tiba dia hijrah, itu nanti maksudnya apa yang dia endorse, apa yang dia itu kan pasti berkaitan dengan agama-agama gitu. Makanya banyak orang yang bilang, oh iya pantasan ramai ini jualan agama gitu. Iya. Nah, karena sekarang jilbab atau mengenakan jilbab itu sudah dinormalisasi. Nah, itu juga yang kemudian berimbas pada munculnya tren-tren jilbab. Jadi, tren jilbab itu sekarang sudah menjadi bagian dari industri fashion. Makanya, fashion itu kan industri yang selalu selalu berganti tren. Ya kan, apalagi sekarang dalam industri fashion tuh sedang marak fast fashion. Fast fashion tuh trennya tuh nggak long lasting gitu loh. Jadi berganti-ganti. Sekarang yang lagi tren, yang lagi model hijab model pasmina misalnya, yang digubet-gubetin pakai gitu kan. Pasminanya bercorak-corak. Kemudian nanti akan berganti tren lagi. Oh, trennya pindah lagi jilbab segi 4 gitu misalnya. Nanti ganti lagi. Iya, dulu saya ingat ya waktu masih mahasiswa, masih S1, itu lagi ngetren banget cara berjilbab yang diputar-putar di kepala itu. Oh iya, yang pasmina yang muter-muter yang ribet itu. Ribet banget itu loh, yang paling jarum pentulnya aja banyak 2 gitu kan. Nah, itu. Dulu kan orang pakai jilbab tuh wah ribet gitu kan, karena dulu ribet. Nah, sekarang setelah jilbab itu menjadi sesuatu yang normal, itu juga berpengaruh pada bagaimana cara orang mengenakan jilbab. Biar simple, orang lebih gitu. Cenderung menyukai cara berjilbab yang simple, yang ringkes, sederhana, tapi dan sekarang sesuatu yang sederhana itu dilihat sebagai sebuah bentuk fashion yang elegan, gitu kan. Dan ini juga yang mempromosikan selebritis. Iya, yang demo ya istilahnya, mendemonstrasikan kalau itu sangat kayak
movable gitu, gampang gitu kan. Mudah, karena kan spiritnya gini kan, spiritnya kan yang mau diangkat begini Mbak. Dulu orang enggan mengenakan jilbab karena jilbab itu nggak praktis untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu kan. Nah, dijawab tantangan ini oleh industri fashion. Maka dibuatlah tren mengenakan jilbab-jilbab yang praktis. Termasuk juga produk-produk jilbab yang sporty, yang bahkan sekarang instan gitu, jilbab instan. Iya, yang jilbab-jilbab instan. Kemudian kok kalau pakai jilbab instan terkesan kayak emak-emak. Dibikin supaya tidak terkesan emak-emak. Pasmina tapi instan. Iya, gitu iya, kan? itu. Nah, itu sebenarnya kan menjawab tantangan kebutuhan mode, kebutuhan fashion gitu kan. Nah, termasuk juga jadi ada sesuatu yang saling menjawab antara kebutuhan untuk mengekspresikan spirit keagamaan atau mengekspresikan spirit beragama dengan perkembangan tren mode fashion gitu. Jadinya itu kayak semacam menjadi sesuatu yang saling kait berkelindan. Jadi kayak saling bertautan gitu. Bahkan sekarang renang, ada yang pakai jilbab, terus kemudian sekarang ada sekarang juga banyak produk-produk jilbab yang mendukung untuk nge-gym, untuk berolahraga gitu kan. Olahraga yang ada supaya perempuan-perempuan yang berjilbab itu tidak sungkan untuk nge-gym dan nggak punya alasan lah untuk lepas jilbabnya karena ribet gitu walinya. Itu adalah cara-cara bagaimana industri fashion menjaga keberagaman kita gitu ya. Meskipun kadang juga miris juga, maksudnya ada sisi mirisnya. Kok ini ya di praktik keagamaan yang tadinya merupakan bagian dari tradisi sekarang menjadi sesuatu yang dikomodifikasi oleh pasar, oleh industri fashion gitu kan. Nah, secara dampak jangka panjang atau bukan dampak jangka panjang ya, implikasi secara luasnya atau implikasi lebih panjangnya ini juga mempengaruhi bagaimana kita memahami jilbab. Mempengaruhi bagaimana pemahaman kita atau pemaknaan kita terhadap praktik berjilbab. Nah, itulah kemudian yang mengenakan orang pakai jilbab tapi mungkin kelakuannya mohon maaf tidak senonoh atau macam-macam ya, nggak kalem gitu, paling banyak itu. Biasanya kasarannya kalau orang bilang tuh kelakuannya nggak sesuai kalau jilbabnya gitu kan. Kelakuannya nggak sesuai tuh sama jilbabnya gitu kan. Karena jilbab tidak lagi menjadi sebuah praktik keagamaan yang didasari oleh spiritualitas, yang didasari oleh pemahaman agama atau didasari oleh semangat beragama, melainkan itu didasari oleh gaya normalisasi publik. Karena ini menjadi sesuatu yang normal, saya melihat lingkungan sekitar saya mengenakan jilbab sedemikian rupa. Kalau saya tidak mengenakan jilbab, saya dituntut atau misalnya saya mendapat konsekuensi sosial yang tidak mengenakan, yang tidak nyaman bagi diri saya sendiri, maka ya sudahlah saya pakai jilbab gitu kan. Tapi kan saya punya hasrat untuk nakal, untuk bermaksiat, untuk mengekspresikan diri saya sesuka saya juga gitu kan. Jadi kita bisa melihat itu tergantung dari sudut pandang. Kita juga bisa melihat itu adalah ruang negosiasi antara agensi individu dengan power sosial, atau kita kalau dari sisi moral ya mungkin kita bisa melihat ini merupakan dampak negatif dari normalisasi jilbab tadi itu, karena sekarang orang memakai jilbab itu sembarangan, jilbab asal tidak lagi dianggap sakral gitu. Kalau zaman dulu itu kan jilbab tuh identitas yang sakral gitu. Jadi orang kalau orang pakai jilbab itu benar-benar dia harus siap dengan menata perilakunya dan lain sebagainya. Menahan hasrat untuk nakalnya gitu. Ya itu pergeseran sosial ya Mbak ya, pergeseran sosial budaya di masyarakat kita gitu kan. Dan ini juga termasuk
menjawab opini-opini. Kalau di zaman dulu karena jilbab itu dipahami sedemikian rupa tadi itu bahwa ini untuk menjaga kehormatan martabat perempuan, jadi perempuan yang mengenakan jilbab itu harus berhati-hati tindak tanduknya, perilakunya di masyarakat, dan lain-lain, sehingga jilbab itu dianggap sebagai praktik yang privilege, praktik yang istimewa. Nah, tapi di satu sisi juga menundukkan perempuan atau menundukkan tubuh perempuan. Itu kalau kita melihatnya dari aspek feminis ya. Kalau kita melihat aspek feminis kan seperti itu. Kita menundukkan perempuan. Semakin kesini masyarakat kita juga semakin semakin berkembang pemahamannya mengenai literasi feminisme. Masyarakat kita mulai mengenal ide-ide tentang pemberdayaan perempuan, ide-ide tentang peran aktif perempuan di ruang publik, kebebasan berekspresi bagi perempuan dan lain sebagainya, otoritas tubuh dan lain sebagainya gitulah. Nah, fenomena-fenomena yang seperti tadi itu yang berjilbab tapi perilakunya masih itu. Kalau kita berangkat dari sudut pandang ini, kita bisa memaknai itu sebagai bagian dari negosiasi dirinya sebagai agensi dengan publik atau dengan struktur masyarakat yang menormalisasi jilbab itu tadi. Makanya secara saran ya aku pakai jilbab tapi kan aku masih pengen have fun aku masih pengen senang-senang gitu. Iya sih, soalnya kan setidaknya aku pakai jilbab lah biar mengurangi stigma masyarakat, tapi gimana caranya aku juga tetap melakukan aktivitas yang sesuai umur aku gitu kan. Biasanya aku sering dengar teman aku kayak gitu kan, udah pakai jilbabnya besar-besar tapi pacaran gitu kan. Itu gimana gitu kan, karena dulu mungkin kita mikirnya kalau orang berjauh itu dia udah siap dengan konsekuensi hidup ya sesuai aturan gitu kan Bu. Cuman ya lihat sekarang seperti itu faktanya begitu. Iya, karena itu tadi Mbak, ada pergeseran pemaknaan terhadap praktik berjilbab, dan pemaknaan ini bukan pemaknaan yang kita ambil dari pemahaman tafsir Quran ya, tapi ini pemaknaan yang muncul seiring dengan adanya pergeseran sosial tadi itu, dan faktornya kan banyak kan, ada faktor politik tadi, ada faktor masuknya industri, fashion dan lain sebagainya gitu kan, faktornya banyak. Nah ini juga yang kemudian memaknai tafsir. Kalau secara normatif tafsir secara normatif itu kan ayat Quran yang mengenakan tentang menyinggung tentang praktik jilbab itu kan Al-Ahzab ayat 59 ya, yang sering dijadikan dalil gitu, yang bahwa Nabi sampaikanlah kepada istrimu, anggota keluargamu yang perempuan dan istri-istri kaum mukmin supaya dia memanjangkan jilbabnya gitu kan, agar terjaga kehormatannya dan lain sebagainya. Nah itu saja juga ada perbedaan interpretasi di kalangan mufassir dan para ahli tafsir gitu. Kalau di Indonesia kita salah satu mufassir Indonesia, mufassir modern itu kan Abi Quraish Shihab ya. Abi Quraish Shihab juga punya interpretasi yang reformatif mengenai jilbab gitu. Jilbab di situ kata jilbab dalam Quran itu tidak semata-mata dimaknai sebagai fabric atau sebagai selembar kain, tapi itu punya makna metafor yang lebih yang lebih dalam dibandingkan hanya sekedar selembar kain, mengatur selembar kain gitu. Nah, kalau saya melihat ini saya sebagai perspektif ini ya dosen tafsir, kalau saya melihat ini juga dipengaruhi juga dengan bagaimana bangunan epistemologi penafsirannya Quraish Shihab gitu kan, bahwa
ketika kita memaknai Al-Quran, kita harus melihat apa ideal moralnya. Kalau dalam bahasanya Fazlur Rahman, apa ideal moral? Ideal moral itu kayak semacam pesan universal. Apa dari sih pesan jilbab universal yang ingin disampaikan dari ayat jilbab itu, gitu kan? Karena Al-Quran itu kan kitab kitab suci yang diturunkan dalam bahasa budaya, ya kan? Dalam bahasa budaya, yang mana budaya yang diambil atau diadopsi adalah budaya masyarakat Arab, bangsa Arab jahiliyah pada masa Nabi. Nah, itu saja kita ngomong tentang bangsa Arab masa Nabi dengan bangsa Arab zaman sekarang itu juga sudah beda. Karena ya pasti ada pergeseran sosial tadi itu seiring sejarah. Nah, sekarang kembali lagi bahwa dalam memaknai ayat Al-Quran itu kan kita tidak bisa memaknainya secara letterlek atau secara tekstual. Karena kalau di ayat Al-Quran dimaknai secara tekstual, maka peradaban manusia tidak akan berkembang atau kemudian akan ada benturan antara yang teks dengan konteks. Iya, benar. Teksnya ayat Al-Qur'annya, konteksnya ya masyarakat umat muslim. Fenomena-fenomena gitu. yang terjadi. Sedangkan umat muslim ini kan bagian dari peradaban manusia. Peradaban manusia selalu mengalami pergeseran, selalu mengalami perubahan, dinamika dan lain sebagainya. Gitu. Nah, makanya kalau saya melihat di Quraisyiyah itu kan menulis buku jilbab. Nah, di dalam bukunya yang jilbab itu saya lihat Quraisyiyah itu melihat lebih memahami arti jilbab dalam ayat Al-Ahzab ayat 59 itu dengan melihat apa pesan moral atau pesan universal yang ingin disampaikan. Nah, di situ kan bahwa Nabi sampaikanlah kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukmin agar mereka memanjangkan jilbab mereka supaya apa? Tuh terjemahnya? Agar terjaga kehormatannya gitu kan. Mudah dikenali dan apa sih itu lanjutannya? Agar dia mudah dikenali dan terjaga kehormatannya gitu kan. Nah, itu kan berarti bahwa tujuan utama agama menganjurkan perempuan untuk berjilbab itu kan berarti supaya dia terjaga martabatnya, supaya dia dihormati di masyarakat, supaya dia tidak dilecehkan, ya kan, supaya dia tidak direndahkan di masyarakat, gitu kan. Nah, pada konteks Nabi, pada masa Nabi konteksnya adalah bahwa masyarakat jahiliyah pada masa Nabi mengenal ada pembedaan identitas pakaian. Jadi identitas sosial perempuan itu dibedakan dari cara berpakaiannya. Perempuan yang tidak mengenakan jilbab dalam artian kain panjang yang menutupi sampai ke dada, itu adalah perempuan-perempuan budak. Oh, ada kelas mana? Iya, ada kelas sosial. Itu adalah perempuan-perempuan budak. Sedangkan perempuan yang berpakaian dengan menutup dada atau menjulurkan jilbabnya sampai ke dada, itu diidentifikasi sebagai perempuan merdeka. Yang mana perempuan merdeka itu salah satu haknya adalah dihormati, diperlakukan secara terhormat. Beda perlakuan sosialnya dengan perempuan budak. Perempuan budak itu sangat rentan untuk dilecehkan, tidak dihormati, gitu kan. Nah, sehingga kalau kita melihat di sini, karena pada saat itu memang masih ada tradisi perbudakan, gitu kan, dan itu bukan tradisi yang secara otomatis bisa dihapus oleh Nabi ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, gitu kan. Karena itu kan juga ada proses, gitu kan. Nah, kalau kita melihat dari pesan universal yang ingin disampaikan oleh Al-Quran di sini, kan kita bisa melihat bahwa tujuan utama ayat tersebut adalah untuk membebaskan perempuan dari perlakuan tidak terhormat dari masyarakat di sekitarnya, ya kan? Pembebasan perempuan dari
anggapan sebagai makhluk kelas 2, gitu kan? Artinya kan itu adalah upaya Al-Quran untuk mengangkat derajat dan kehormatan perempuan. Nah, yang mana salah satu simbol yang digunakan adalah kata jilbab. Makanya, hei perempuan, kenakanlah jilbab supaya kamu dihormati, gitu kan? Nah, tapi hari ini kalau kita kontekstualisasikan pesan universal ayat Al-Quran ini dengan konteks masyarakat hari ini, di mana pakaian itu bukan satu-satunya hal atau bukan satu-satunya simbol yang bisa melindungi kehormatan perempuan, ya nggak? Buktinya kasus-kasus pelecehan seksual, kasus-kasus kekerasan seksual itu banyak dilakukan terhadap perempuan-perempuan yang berjilbab. Artinya kan itu tidak cukup berhasil untuk melindungi kehormatan perempuan itu tadi kan. Nah, makanya perlu ada interpretasi ulang. Makanya menurut Quraisy Shihab maknanya menjadi sangat pendek sekali kalau kita memahami Al-Ahzab ayat 59, kita memahami jilbab itu sebagai sebuah ketentuan dalam berpakaian. Maka pakai jilbab yang dimaksud di dalam Al-Ahzab itu yang mana pakaian yang dapat melindungi perempuan atau melindungi kehormatan perempuan itu adalah pakaian kehormatan, pakaian terhormat gitu. Itu menurut Quraisy Shihab. Kalau kita baca di bukunya yang jilbab gitu kan begitu, bahwa yang dimaksud jilbab itu adalah pakaian terhormat. Nah, pakaian terhormat bentuknya seperti apa, model pakaiannya seperti apa, tergantung konteks budaya masyarakatnya. Seperti apa pakaian yang dihormati di situ? Iya, seperti apa model pakaian yang dihormati, disegani dan pada konteks masyarakat tertentu. Nah, kalau hari ini kan kita melihat konteksnya macam-macam gitu kan, bahwa kalau kita masa iya kita ke pasar pakainya jas gitu kan nggak sesuai gitu kan. Nah, dan setiap budaya umat muslim dimanapun itu kan punya karakter budaya sendiri-sendiri. Misalnya kalau di sini mungkin salah satu bentuk pakaian terhormatnya adalah dengan mengenakan jilbab misal gitu. Tapi mungkin kalau kita ke barat, mungkin ke Amerika atau apa, jilbab itu tidak lagi menjadi penentu apakah kamu perempuan yang layak dihormati atau tidak, atau menjadi penentu bagaimana orang lain menghormati kamu gitu, menghormati kita gitu kan. Karena mereka punya standar berpakaian yang terhormat, standar berpakaian yang berbeda, yang lain gitu. Cuman sekarang ya seiring dengan globalisasi, barat juga sudah mulai open ya, mulai terbuka dengan perempuan yang mengenakan jilbab gitu loh. Artinya yang perlu digarisbawahi di sini adalah jilbab, pesan dari ayat jilbab ini adalah pesan untuk agar perempuan itu menjaga kehormatannya. Maka kenakanlah pakaian yang bisa menjaga kehormatanmu, yang bisa menjadikanmu itu dihormati di lingkungan masyarakatmu. Nah, bentuk pakaiannya seperti apa? Yaitu tergantung konteks budaya, konteks masyarakat di sekitarnya gitu. Nah, dari sini Mbak, saya juga kemudian kalau kita refleksi nih ya, kalau kita merefleksikan ke kondisi masyarakat hari ini, coba kalau menurut Mbak Lita, ini kan Mbak Lita perempuan juga gitu kan, sama seperti saya. Kalau menurut Mbak Lita, hari ini karakter perempuan yang dihormati, disegani atau tidak diremehkan, bahkan tidak, kayaknya orang tuh kalau ngeliat tuh nggak bakalan berani melakukan atau nggak berani bertindak senonoh gitu terhadapnya. Itu kira-kira perempuan yang seperti apa? Kalau saya pribadi sih mungkin lebih ke gimana cara dia bersikap ke orang lain sih Bu. Attitude, ya kan? Kadang dia, ya maksudnya kita bukan
mendiskreditkan orang yang pakai jilbab. Kadang udah rapi jilbabannya, tapi sama lawan jenis atau sama orang lain tuh dia seenaknya, kayak suka pegang-pegang gitu loh Bu, suka senggol-senggol. Jadi orang lain itu yang semula memasang tameng karena dia nganggep, oh ternyata nih cewek itu ya, maksudnya dia friendly-nya kebangetan gitu loh. Berarti mungkin dia kalau saya tegang atau gimana mungkin dia mau gitu. Menurut saya seperti itu sih Bu, kayak orang akan berani sama kita kalau kita memang membuka pintu itu. Gitu. Berarti attitudes kan ya, attitudes. Kita bisa lihat selain attitudes apa lagi? Selain attitude adalah mungkin ya dari pakaian itu sendiri sih, karena mungkin kalau dia diem aja tapi menggunakan pakaian yang membuat orang lain seakan-akan yaitu mengizinkan welcome lah istilahnya. Itu pasti orang akan berani gitu. Dan perempuan yang mengizinkan atau welcome gitu lah dengan perlakuan-perlakuan yang tidak senonoh itu bukan welcome ya, kayak bahasa awamnya tuh mengundang. Iya, gitu kan. welcome. Meskipun itu juga problematis ya Mas Ian, bahwa kalau konteks hari ini saya justru melihat perempuan yang dihormati di publik, yang mana orang tuh segan kalau mau ngomong yang senonoh atau mau bertindak tidak senonoh gitu, adalah perempuan yang pintar Mbak, smart. Pasti. Orang yang smart, cara komunikasinya istilahnya bagus lah, asertif, komunikasinya bagus, komunikasinya bisa asertif, dia smart, dia tahu value-nya, dia tahu independence, tidak mudah bergantung dengan orang lain, ya kan? Attitudes-nya bagus. Itu kan pasti sangat disegani. Iya, pasti orang dihormati, ya kan? Orang nggak akan berani aneh-aneh. Orang nggak akan berani melecehkan atau orang tidak akan dengan mudahnya melakukan perlakuan yang melecehkan gitu. Nah, kalau kalau saya boleh menambahkan dari interpretasinya Quraisyah tadi itu, yang maknai bahwa jilbab adalah pakaian terhormat, yang mana ini selaras dengan pesan universal yang ingin disampaikan Al-Quran tadi, saya kalau melihat konteks hari ini, apalagi sekarang kan saya sudah memasuki menjadi perempuan dewasa gitu ya, jadi sudah mulai banyak mengalami dinamika dan lain sebagainya gitu. Saya justru melihat bahwa selain cara berpakaian tertentu yang bisa mengangkat derajat dan martabat perempuan adalah attitudes dan knowledge. Perempuan yang punya knowledge, perempuan yang attitude-nya bagus, perempuan yang ya termasuk knowledge ya, dia tahu value-nya seperti apa, kemudian dia tahu bagaimana harus bertindak dan bersikap sehingga tidak mudah dibodohi dan lain sebagainya. Dia juga bisa mandiri secara finansial, mungkin dengan meniti karir dan lain sebagainya. Intinya bahwa perempuan harus punya knowledge, harus smart, harus educated, harus punya pendidikan. Karena pakaian saja itu tidak cukup untuk mengangkat derajatmu, atau pakaian saja itu tidak cukup untuk membuat orang lain mau menghargaimu, mau menghormatimu, menganggapmu tidak lagi sebagai kelas 2. Tidak cukup untuk termasuk juga membuatmu bisa turut berkontribusi aktif di masyarakat, tampil di ruang publik dan lain sebagainya. Itu sih Mbak, jadi banyak banget ya. Iya. Tapi saya setuju sih, setuju banget. Soalnya gimana ya, ini mungkin nggak membicarakan orang yang mau aneh-aneh sama kita nih Bu selaku perempuan, kalau kita tuh pintar misalnya. Karena kan contoh aja nih, kita tuh ada orang yang mungkin naksir sama kita, tapi tahu kalau kita tuh, oh dia tuh anaknya itu loh pintar, berpendidikan, moralnya bagus tuh. Kayaknya apakah aku udah sesuai ya? Maksudnya jangankan orang mau jahat sama kita, orang mau baik sama kita tuh dia mikir-mikir kalau kita itu berpengetahuan gitu loh. Kira-kira apakah saya sudah cukup berpengetahuan kalau saya mau deketin dia? Itu kan maksudnya kalau kita konteksnya ke hal baik gitu loh. Bahkan orang mau melakukan hal yang baik, mau ngedeketin kita pun kadang masih mikir-mikir, saya nyambung gak ya kalau ngobrol sama dia, kayaknya pinter banget deh gitu. Kayaknya dia anaknya tuh sangat menjaga banget gitu, menjaga itu kan
bisa menjadikan orang lain juga jadi self upgrade kan. Dia juga mengupgrade dirinya gitu kan. Karena supaya bisa mengimbangi dan lain sebagainya. Nah, punya knowledge dan attitude itu juga penting ketika kita menjalani relationship ya. Terutama ini kan anak-anak yang muda-muda gitu ya, remaja-remaja gitu kan. Bagaimana sekarang kan lagi banyak tuh toxic relationship dan lain sebagainya gitu kan. Ada toxic relationship dan lain sebagainya, gimana dia banyak juga tindak pelecehan atau kekerasan seksual di dalam dari pacaran gitu kan. Yang perempuan tidak mau diajak berhubungan tapi sama yang laki entah dimanipulasi, dipaksa dengan berbagai bentuk manipulasi yang dilakukan gitu. Itu kan juga termasuk tindak abusif ya. Nah, hal-hal seperti itu kan terjadi karena ada anggapan atau karena ada pemahaman yang meletakkan perempuan pada posisi kelas 2. Iya. Artinya si laki-laki itu tidak melihat pacarnya itu setara sebagai pribadi yang setara dengan dirinya. Gitu. Jadi yang tadinya relationship jadi ownership. Gitu. Seolah apapun perilakunya perempuan harus nurut, kalau dicium harus mau, kalau diajak bubuk harus mau gitu misalnya. Tidak boleh bergaul dengan ini itu. Iya. Aktivitas sosialnya jadi dibatasi gitu kan. Gitu. Aku tuh nggak suka kamu kamu bergaul sama si A misalnya. Aku begini karena aku sayang sama kamu misalnya. Itu kan bentuk-bentuk manipulasi. Iya, manipulasi ya. Itu. Bentuk-bentuk manipulasi yang tidak memerdekakan perempuan gitu. Sangat gitu. Gak nyambung sih kaitannya kan kayak menganggap kita tuh jadi barang kan sebagai objek bukan manusia. Iya, itu tidak lagi menjadi relationship, berubah menjadi ownership gitu kan, kepemilikan. Bukan lagi relasi. Kalau relasi kan harus setara. Harus sama-sama memberikan space, harus sama-sama memberikan ruang untuk berkembang, ruang untuk upgrade diri gitu kan. Ruang untuk istilahnya ya ruang untuk upgrade diri lah ya, untuk tumbuh gitu loh, untuk tumbuh gitu. Tapi kalau dibatasi ya gimana mau bertumbuh gitu. Apa sih bahasanya Bu kalau dilarang-larang itu namanya tuh kalau cowok ngelarang posesif ya, itu kan. Posesif itu kan termasuk salah satu toxic relationship ya, perilaku toksik gitu kan. Nah, tapi anehnya banyak perempuan yang seneng banget kalau digituin, bertahan yang dengan sukarela ikhlas tawakal bertahan di dalam hubungan-hubungan yang tidak sehat. Dalam hubungan-hubungan yang tidak sehat, bahkan kadang sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Karena yang laki-laki pergi tidak bertanggung jawab, pergi angkat kaki gitu saja. Nah itu kan yang kemudian jadi imbasnya kan perempuan. Nah saya rasa perempuan, kita sebagai perempuan tidak akan mudah terjebak, terjerat dan terperangkap dalam hubungan-hubungan yang tidak sehat kalau kita punya knowledge, kalau kita punya independensi. Independensi tidak hanya secara finansial aja ya, tidak hanya dipahami secara finansial, tapi juga independensi dalam membuat pilihan, dalam menentukan, dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Termasuk juga kita bisa kita tahu value kita seberapa gitu loh. Jadi punya standar kita nggak bakalan settle dengan hubungan-hubungan yang menyakitkan, dengan hubungan-hubungan yang justru merendahkan harga diri kita dan lain sebagainya. Dan itu banyak sekali teman-teman perempuan kita yang seperti itu gitu. Ya malah kadang ada kayak kenalan gitu, dia tuh malah seneng banget loh Bu kalau misalnya mungkin pacarnya tuh ngelarang dia, kamu jangan pakai baju yang kayak gitu, kamu jangan pakai jilbab yang kayak gitu, kamu tuh gini. Tujuannya mungkin baik, padahal si laki-laki ini di luar sana itu yang dilihat ya perempuan-perempuan yang tidak maksudnya makanya terbuka gitu, tapi lebih seksi mungkin. Tapi si ceweknya sendiri tuh dilarang berkembang gitu loh Bu. Iya, ekspresinya dibatasi. Ekspresinya dibatasi gitu kan. Nah, jauh tadi mau ngomong apa ya? Nah, alias kayak gitu, itu kan kemudian kalau kita tarik ke pesan universal ayat jilbab tadi itu bahwa
pakaian itu tidak cukup untuk menjaga Kehormatan. kehormatan perempuan. Harus diimbangi dengan knowledge, harus diimbangi dengan kepribadian yang bertumbuh, kemudian harus diimbangi dengan attitudes dan lain sebagainya. Itu tadi. Sekarang tuh yang jadi keprihatinan kita bersama adalah banyak perempuan yang self esteemnya rendah. Jadi kayak cintanya dia terhadap pasangannya itu lebih besar dibandingkan cintanya dia dengan terhadap dirinya sendiri gitu. Saya nggak seringkali ketika dilecehkan, ketika dimanipulasi itu tidak sadar seolah itu ya sesuatu hal yang terjadi secara alamiah saja gitu kan. Jadi ya itu tadi akhirnya jadi mudah terperangkap tadi itu. Dan susah membebaskan dirinya. Gitu. Jadi orientasinya adalah kebahagiaan pasangan ya kan yang pertama. Orientasinya kebahagiaan pasangan. Seolah kebahagiaanku adalah kebahagiaan pasangan. Aku bahagia kalau pasangan aku bahagia. Itu udah. Gitu. Itu udah susah tuh. Gitu kan. Oh ya, mungkin nggak ya Bu kalau misalnya mungkin interpretasi dari makna ayat hijab itu kita maknai hijab itu bukan hanya hijab yang berupa kain, tapi hijab itu adalah hijab kan penutup ya Bu, menutupi diri kita dengan pengetahuan dengan itu. Ya hijab kan penutup, berarti kan menutupi diri kita dari penutup atau penghalang ya? Penghalang secara bahasa. Penghalang. Berarti kalau kita mau ngambil dari mana bahasanya ya apa yang bisa menghalangi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dari hal-hal yang menjerumuskan kita pada jatuhnya martabat, menjatuhkan kita pada harga diri juga jatuh, istilahnya nilai diri kita sebagai manusia itu loh maksudku tuh. Menghalangi kita dari hal-hal yang bisa menjatuhkan nilai diri kita sebagai manusia. Baik itu nilai itu bisa datang dari diri kita sendiri, bisa juga itu datang dari orang lain. Kalau yang datang dari kita sendiri apa? Ketika kita tidak mengedukasi diri kita sendiri. Ketika kita tidak mengedukasi diri kita sendiri, maka itu akan menjadikan diri kita mudah terjatuh, mudah terperangkap gitu. Iya, mudah. Ya itulah, mudah jatuh gitu lah, mudah terjatuh, mudah kita jadi mudah dilukai oleh orang lain gitu. Sehingga istilahnya self defense-nya itu atau pertahanan dirinya itu jadi rentan gitu. Ya sih, soalnya juga saya ngerasa sendiri, maksudnya ya kan kita ini semua kan dari orang tua tuh disuruh mengambil pendidikan yang sebanyak-banyaknya gitu. Juga kan saya ngerasa dapat privilege karena saya berkuliah gitu loh Bu. Jadi apalagi saya ngambil kuliahnya kan hukum, saya jadi tahu kalau suatu saat ya maksudnya jangan sampai ya Bu, maksudnya dari kita atau orang-orang terdekat kita kan sangat mungkin untuk mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan itu melanggar hukum maksudnya. Jadi saya menjadi berbekal kalau misalnya suatu saat saya dapat orang yang mungkin melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum kepada saya jadi tahu. Dan mungkin orang-orang akan melihat, oh jangan aneh-aneh deh, soalnya dia itu tahu gitu loh, tahu hukum atau dia. Saya merasa kalau pengetahuan benar-benar bisa melindungi saya gitu. Intinya adalah orang tidak lagi menganggap kamu sebagai suara yang tidak perlu didengarkan gitu loh. Orang akan mendengarkan suara kita. Gitu. Kalau kita teredukasi gitu, maka ya itu tadi semua orang akan menganggap ya itu tadi lah Mbak, perempuan tidak lagi menjadi makhluk kelas 2 yang suaranya cuma dianggap sebagai piak-piak ayam atau suara kicauan burung gitu misalnya. Oke Bu Imas, jadi banyak banget ya tadi yang udah kita obrolin, mulai dari gimana sih perjalanan hijab di Indonesia, gimana korelasi antara kewajiban menggunakan jilbab dengan kewajiban menjaga perilaku kita sebagai muslimah, kemudian tentang tafsir-tafsir ayat-ayat hijab dan kemudian pengertian-pengertian baru tentang hijab itu sendiri, pendapat-pendapat Prof. Quraisyab juga. Kemudian sebagai pegiat perempuan sendiri, Ibu Imas ada pesan-pesan terakhir
bukan terakhir pesan-pesan yang Kebanyakan kamu meninggal ya, gak usah pesan terakhir. maksudnya pesan-pesan kita di pertemuan kali ini nih Bu Imas untuk kita semua terutama. Iya, mungkin yang pertama kita harus sadar bahwa ada normalisasi jilbab di masyarakat kita seperti yang tadi kita udah bahas ya. Lalu kedua, kita tidak bisa memaknai jilbab itu secara saklek atau secara eksklusif dengan secara kaku gitu ya, bahwa berjilbab harus seperti ini, kalau tidak seperti ini berarti bukan berjilbab kayak gitu. Nggak gitu juga kayak gitu kan. Lalu kemudian ya itu tadi sih, yang penting kita harus sadar bahwa bagaimana orang memaknai jilbab itu sangat ditentukan oleh kondisi sosial yang ada di lingkungannya, termasuk juga mempengaruhi dinamika praktik berjilbab tadi itu, dan juga bagaimana kita memperjuangkan atau mengaktualisasi pesan universal dari ayat jilbab tadi itu ya, bahwa tujuan berjilbab ini adalah untuk mempertahankan, untuk menjaga kehormatan perempuan. Maka kita dalam mengamalkan pesan-pesan Al-Quran adalah dengan mengupgrade diri, memberdayakan diri kita sebagai perempuan. Dan juga di luar sana yang laki-laki mungkin ya mendukung perempuannya untuk upgrade diri, untuk memberdayakan diri, bukan malah dikekang atau dibatasi ya. Jadi ya kita sebagai perempuan itu wajib untuk selalu upgrade diri, mengedukasi diri. Intinya adalah memberdayakan diri gitu lah. Karena satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dari tindak-tindakan pelecehan seksual, kekerasan seksual atau hal yang tidak senonoh, yang tidak diharapkan tadi itu adalah dengan menjaga attitudes dan juga meningkatkan knowledge, terus upgrade dan mengedukasi diri. Mungkin itu ya Mbak, statement dari saya. Oke, terima kasih banyak Bu Imas atas pesan-pesannya untuk kita semua. Teman-teman jangan lupa be smart, be independent, be grateful, be brave. Pokoknya kita tidak boleh puas dengan setelan pabrik. Kita harus mencoba mengupgrade diri kita. Iya, betul. Harus mengupgrade setelan pabrik. Iya. kita harus pintar agar tidak dipinteri. Pokoknya kalau bisa hiduplah dengan orang-orang besar yang tidak memandang kita secara kecil gitu ya Bu Imas ya. Iya. Oke. Pintar pilih teman, pintar-pintar pilih circle ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu dia podcast kita pada pagi hari ini. Saya Firtin Nurulita, mohon pamit undur diri bersama Ibu Imas Luurjana MA. Sampai jumpa di podcast Tafsir Mizan berikutnya. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mizanuna.